Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di YouTube channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas para wartawan dan jurnalis berdarah Minangkabau, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Abdul Rifai, lahir tanggal 13 Agustus tahun 1871 sampai 16 Oktober tahun 1937, adalah dokter dan wartawan Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang menerbitkan surat kabar berbahasa Melayu dari Eropa. Rifai dianugerahi gelar sebagai perintis pers Indonesia pada tahun 1974 oleh pemerintah Indonesia. Abdul Rifai lahir dari pasangan Abdul Karim dan Siti Kemalaria. Ayahnya bekerja sebagai guru di sekolah Melayu. Rifai memiliki watak yang keras, ulet, serta otak yang cemerlang. Pada tahun 1886, di saat masih berusia 15 tahun dia diterima bersekolah di Stovia. Setamat dari Stovia pada tahun 1894, ia ditugaskan menjadi dokter di Medan. Penghujung tahun 1899, Rifai melanjutkan pendidikan ke Belanda sambil membantu berbagai surat kabar di Indonesia. Rifai merupakan orang Hindia pertama yang bersekolah kedokteran di Belanda. Pada awal abad ke-20 Rifai terlibat perdebatan dengan A.A. Fokker, pejabat Belanda yang mengklaim lebih fasih berbahasa Melayu ketimbang orang Melayu sendiri. Dalam perdebatan ini Fokker berang karena ada orang inlander yang berani menantangnya. Akibat kegemilangannya dalam berdebat, Rifai diperbolehkan sekolah di Utrecht. Pada tahun 1900 Rifai memprakarsai surat kabar Pewarta Wolanda. Kendati terbit dari Amsterdam, Pewarta Wolanda hadir dalam bahasa Melayu. Selain mengurusi Pewarta Wolanda, Rifai sering mengirimkan tulisannya ke berbagai media massa yang terbit di Belanda maupun Hindia. Berkat ketajaman tulisannya, Rifai lebih dikenal sebagai seorang wartawan dibanding dokter. Bersama Henry Constant Claude Klokkener-Brussen, Rifai menerbitkan bendera Wolanda pada tanggal 15 April tahun 1901. Juga bersama Brussen, ia mendirikan usaha penerbitan Bintang Hindia pada Juli tahun 1902. Pada tahun 1904 Dr. Rifai pernah menulis sebuah sajak puja yang ditujukan khusus untuk Ratu Emma. Selanjutnya, Rifai memutuskan untuk keluar dari Bintang Hindia pada tahun 1907, hingga akhirnya Bintang Hindia meredup dan akhirnya pada tahun 1910 media yang pernah menggebrak dunia pers Belanda dan Hindia itu berakhir. Ia juga membantu di Bintang Hinenwes dan Algemeen Handelsblad di Amsterdam. Sewaktu mengadakan perjalanan ke berbagai negara di Eropa dan Amerika pada kurun tahun 1919 sampai tahun 1921, ia mengirimkan karangannya ke berbagai surat kabar di Indonesia. Setibanya dari Belanda pada tahun 1911, Rifai turut mendukung pembentukan Indische Partij (IP) di Sumatera. Tahun 1913 IP dibubarkan karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial. Mantan aktivisnya kemudian mendirikan Insulinde. Pada tahun 1918, ia diangkat sebagai anggota Volksraad, Dewan Rakyat mewakili Insulinde. Ia kemudian menetap di Jakarta, sebagai pembantu utama surat kabar Bintang Timur. Sementara itu surat kabar Pewarta Delhi, Medan menyebutnya sebagai bapak dalam golongan jurnalistik. Dr. Haji Abdullah Ahmad lahir di Padang Panjang, 1878 meninggal di Kampung Jati, Padang, tanggal 2 November tahun 1933 pada umur 55 tahun, adalah seorang ulama reformis yang turut membidani lahirnya perguruan Sumatera Tawalib di Sumatera Barat. Ia merupakan anak dari Haji Ahmad, ulama Minangkabau yang juga seorang pedagang, dan seorang ibu yang berasal dari Bengkulu. Bersama Abdul Karim Amrullah, ia menjadi orang Indonesia terawal yang memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar, di Kairo, Mesir. Abdullah menyelesaikan pendidikan dasarnya pada sebuah sekolah pemerintah dan sedari kecil memperoleh pendidikan agama dari ayahnya. Pada tahun 1895, Abdullah Ahmad pergi ke Mekah dan kembali ke Indonesia pada tahun 1899. Sekembalinya dari Mekah, ia segera mengajar di Padang Panjang, sembari memberantas bid'ah dan tarekat.
Ia tertarik pula untuk menyebarkan pemikiran pembaruan melalui publikasi dengan menjadi agen dari berbagai majalah pembaruan, seperti Al-Imam di Singapura dan Al-Ittihad dari Kairo. Pada tahun 1906, Abdullah Ahmad pindah ke Padang untuk menjadi guru, menggantikan pamannya, Syekh Gapuak yang meninggal dunia. Di Padang, ia mengadakan tablik dan pertemuan tentang masalah agama dan mendirikan Jemaah Adabiyah beberapa tahun kemudian. Di samping itu, ia memberikan pengajian pada orang dewasa. Pengajiannya dilakukan 2 kali seminggu secara bergantian dari rumah ke rumah. Tidak diperolehnya pendidikan yang sistematis oleh semua anak-anak pedagang di Padang, menginspirasi Abdullah Ahmad membuka sekolah Adabiyah pada tahun 1909. Abdullah Ahmad sangat aktif menulis, bahkan ia menjadi ketua Persatuan Wartawan di Padang pada tahun 1914. Ia mempunyai hubungan yang erat dengan pelajar-pelajar sekolah menengah di Padang dan sekolah dokter di Jakarta, serta memberikan bantuan dalam kegiatan Jom Sumatera Nenbon. Pengetahuannya tentang agama sangat mendalam dan diakui oleh ulama-ulama Timur Tengah pada konferensi khilafat di Kairo tahun 1926. Pengakuan itu dibuktikan dengan pemberian gelar kehormatan dalam bidang agama sebagai Dr. Fiddin. Abdullah Ahmad menjadi pendiri majalah Al-Munir yang terbit di Padang pada tahun 1911 sampai 1916. Tahun 1913 dia mendirikan majalah berita Al-Akhbar, dan pada tahun 1916 menjadi redaktur bidang agama majalah Al-Islam yang diterbitkan Sarekat Islam di Surabaya. Alex Leo Zulkarnain, tanggal 19 Agustus tahun 1935 sampai 12 Maret tahun 1999, adalah seorang jurnalis dan penyiar Indonesia beragama Islam. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Dirjen RTF, Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film. Departemen Penerangan RI pada masa pemerintahan Orde Baru, tahun 1987 sampai tahun 1995, dan pensiun pada tahun 1996. Ayahnya bernama Zulkarnain dan ibunya bernama Mariana. Mereka berasal dari Minangkabau dan menikah di Malang. Sang ayah bekerja sebagai pegawai perpustakaan. Pada masa Jepang, keluarga Alex Leo Zulkarnain menetap di Matur, 1942. Ia menikah dengan Nurul Aini yang berdarah Ambon Jawa pada tahun 1967, sepulangnya dari Jerman. Alex menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Jurnalistik, Jakarta dari tahun-tahun 1954 sampai tahun 1955, lalu pada tahun 1955 sampai tahun 1956 di Akademi Teater Nasional Indonesia, ATNI, Jakarta. Sedangkan pendidikan mengenai pertelevisian ia tempuh di Jerman pada tahun-tahun 1964 sampai tahun 1965. Sebelum menjabat sebagai Dirjen RTF, Alex juga pernah bekerja di bagian redaksi Balai Pustaka pada tahun 1954 serta Pusat Pekabaran RRI Jakarta pada tahun 1955. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala TVRI Pusat di Jakarta, Direktur Bina Film dan Video Departemen Penerangan RI, dan Direktur Televisi Departemen Penerangan RI pada tahun-tahun 1985 sampai tahun 1987. Setelah pensiun, Alex aktif menjalankan bisnis rumah produksi dan menyelenggarakan pelatihan mendidik tenaga broadcaster. Walaupun tidak terlalu produktif, ia juga dikenal sebagai sastrawan. Beberapa karya sastranya yaitu Orang yang Kembali, 1956, Mendung, 1963, dan Kisah-Kisah dari Negeri Kambing. Ani Idrus lahir, tanggal 25 November tahun 1918 sampai 9 Januari tahun 1999, adalah seorang wartawati senior yang mendirikan Harian Waspada bersama suaminya H. Muhammad Said pada tahun 1947. Ani Idrus dimakamkan di Pemakaman Umum Jalan Tamrin, Medan. Terakhir ia menjabat pemimpin umum, pemimpin redaksi Harian Waspada dan majalah Dunia Wanita di Medan. Selain berkecimpung dalam dunia jurnalistik, ia juga mendirikan dan memimpin lembaga pendidikan yang bernaung dalam Yayasan Pendidikan Ani Idrus. Pada akhir hayatnya, ia juga menjabat Ketua Umum Sekolah Sepak Bola Waspada, Medan, Direktur PT Prakarsa Abadi Press, Medan, dan Ketua Yayasan Asma Cabang Sumatera Utara. Pendidikannya dimulai di sekolah dasar di Sawah Lunto, kemudian melanjut ke sekolah madrasah dan mengaji di Surau. Selanjutnya, tahun 1928 ia pindah ke Medan, melanjut di sekolah madrasah di Jalan Antara Ujung, Medan. Setelah itu masuk Methodist English School, Mays Jeskop School, Shackle School, Mulo, Taman Siswa, dan SMA Sederajat.
Kemudian tahun-tahun 1962 sampai tahun 1965 menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum UISU Medan. Tahun 1975 sebagai mahasiswa Visipol di UISU, serta tanggal 19 Juli tahun 1990 menyelesaikan sidang akhir dalam rangka memperoleh gelar doktoranda untuk jurusan Ilmu Sosial Politik UISU. Ia memulai profesi sebagai wartawan tahun 1930 dengan mulai menulis di majalah Panji Pustaka Jakarta. Kemudian, tahun 1936 bekerja pada Sinar Daily Medan sebagai pembantu pada majalah Politik Penyedar. Selanjutnya, tahun 1938 ia menerbitkan majalah Politik Seruan Kita bersama-sama Hamo Said dan 1947 menerbitkan harian Waspada juga bersama Hamo Said. 2 tahun kemudian, 1949, menerbitkan majalah Dunia Wanita. Ia menjabat pemimpin umum, pemimpin redaksi harian umum nasional, Waspada, majalah, Dunia Wanita, dan edisi Koran Masuk Desa, KMD, dan Koran Masuk Sekolah, sejak tahun 1969 sampai 1999. Pada tahun 1988 ia menerima anugerah Satya Penegak Pers Pancasila dari Menteri Penerangan RI, H. Harmoko, di Jakarta, di mana hanya diberikan pada 12 tokoh pers nasional. Selain itu, tahun 1990, ia juga menerima penghargaan dari Menteri Penerangan RI sebagai wartawan yang masih aktif mengabdikan diri di atas 70 THM di ujung pandang. Pada tahun 1990, ia menyampaikan makalah pada seminar peranan surat kabar sebagai pers pembangunan di daerah yang diselenggarakan oleh Visipol UISU dan diikuti mahasiswa I dari berbagai perguruan tinggi, dengan pembanding malah Bapak Haji Yusuf Soib. Sebagai wartawati senior, ia juga ikut mendirikan dan membina organisasi PWI. Tahun 1951 turut mendirikan organisasi PWI Medan, dan menjadi pengurus. Tahun-tahun 1953 sampai tahun 1963, berturut-turut menjabat sebagai Ketua PWI Kring Medan. Tahun 1959 mendirikan Yayasan Balai Wartawan, Cabang Medan, dan dipilih sebagai Ketua, selanjutnya mendirikan Yayasan Akademi Pers Indonesia, API, dan menjabat sebagai Wakil Ketua. Askarmin Zaini, lahir tanggal 13 Juni tahun 1946, adalah Direktur News, Sports dan Corporate Communication Televisi ANTV dan salah satu wartawan senior Indonesia. Sebelumnya dia menjabat sebagai pemimpin redaksi ANTV sejak jaringan televisi itu berdiri tahun-tahun 1993 sampai tahun 2005 dan pada tahun-tahun 2007 sampai tahun 2010. Tahun 1950, di usia 4 tahun, dia dibawa orang tuanya merantau ke Jakarta. Ia mengenal dunia jurnalistik tahun 1968 sebagai reporter Arta Harian. Namun pengalaman yang paling membentuknya sebagai wartawan adalah ketika dia bekerja di Harian Kompas sejak April tahun 1971 sampai 1990. Askarmin juga pernah menjadi pemimpin redaksi Harian Umum Pelita sebelum pindah ke ANTV tahun 1993. Kumpulan reportase jurnalistik mengenai pengalamannya menunaikan ibadah haji untuk Harian Kompas diterbitkan sebagai buku Pengalaman Haji di Tanah Suci, 1975, dan disusul dengan buku kedua Pengalaman Haji Zaman Muasasah, 1987. Pada tahun 1999 di awal masa reformasi era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Askarmin dan manajer pemberitaan ANTV, Bahtiar, diperiksa di Mabes Polri karena menayangkan wawancara dengan Komandan Gerakan Aceh Merdeka Tengku Abdullah Syafi'i. Dia dijadikan tersangka karena dianggap mengancam keamanan nasional menurut UU No. 24/1997 Pasal 64 tentang penyiaran dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda Rp. 700 juta. Pihak ANTV menyatakan bahwa wawancara itu merupakan bagian dari laporan jurnalistik yang berimbang dan menampilkan kedua pihak yang terlibat konflik. Kasus ini mengangkat masalah kebebasan pers dan menyoroti berlanjutnya upaya pembungkaman media oleh penguasa pasca Orde Baru, yang oleh para insan pers Indonesia pada saat itu sedang diperjuangkan agar dihapus. Berbagai organisasi wartawan seperti AJI, PWI, IJI dan organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengecam langkah pemerintah itu dan menyebut berbagai interogasi yang masih terjadi terhadap pekerja media pemberitaan sebagai teror terhadap kebebasan pers. Di saat yang bersamaan DPR sedang menggodok RUU Pers baru yang mengatur agar pihak yang merasa keberatan terhadap sebuah laporan jurnalistik harus membuktikan bahwa laporan itu tidak akurat atau tidak berimbang dalam gugatan hukumnya.
Harian berbahasa Inggris The Jakarta Post melaporkan bahwa Askarmin saat itu merupakan salah satu anggota tim perumus RUU Pers baru DPR dan bersama Atmakusuma Astra Atmaja dan SL Batubara mewakili pihak Pers untuk menghilangkan pasal-pasal yang rentan dipergunakan untuk membungkam Pers. Di tengah berbagai kecaman dan semangat reformasi kasus hukum terhadap ANTV tersebut akhirnya kandas di tengah jalan. Askarmin adalah salah satu pendiri dan mantan Ketua Dewan Kehormatan IGI pasca lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998 dan mantan anggota Dewan Pers Angkatan Pertama yang dibentuk tahun 2000. Pada tahun 2010 dia menjadi salah satu wartawan senior yang mendapat sertifikat ahli dari Dewan Pers. Para pemegang sertifikat ini bisa mewakili Dewan Pers untuk menjadi ahli dalam perkara pers. Insinyur Basril Bashar, MM, lahir tanggal 7 April tahun 1959, adalah seorang wartawan dan pengajar Indonesia. Ia dipercaya sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, Sumatera Barat selama 2 periode, dari tahun 2007 hingga 2011 dan 2011 sampai 2015. Ia juga menjabat komisaris di PT Semen Padang, serta pernah pula sebagai Ketua Harian Pengurus Daerah, Pemda. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, Sumatera Barat, Sumbar. Basril meraih gelar Magister Manajemen, MM, dari Universitas Andalas, UNAD, Padang, pada tahun 2001. Sebelumnya, dari tahun 1980 hingga 1988 ia berkarir sebagai wartawan harian Singgalang. Pada tahun 1987, ia memulai karir sebagai pengajar dengan menjadi dosen peternakan UNAD. Sepanjang tahun 1997 hingga 2001 ia menjabat Sekretaris PWI Sumbar, lalu sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan, selanjutnya sebagai Wakil Ketua Bidang Kesra. Pada tahun 2007, ia terpilih menjadi Ketua PWI Sumbar, dan kembali terpilih dalam Konverkap tanggal 13 Juni tahun 2011 untuk periode berikutnya, hingga tahun 2015. Sebagai Komisaris PT Semen Padang ia emban sejak tanggal 17 Juni tahun 2011, dan terpilih kembali untuk periode kedua pada RUPS PT Semen Padang pada tanggal 6 April tahun 2015. Budi Putra, lahir tanggal 12 September tahun 1972, adalah jurnalis teknologi dan penulis Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai editor untuk koran Tempo dan Tempo Interaktif, serta telah menulis beberapa buku mengenai teknologi. Ia juga menulis antara lain untuk CNET Asia, The Jakarta Post, SDA Asia Indonesia, serta beberapa situs blog. Blog Teknologi Indonesia budiputra.com menulis tentang teknologi, industri kreatif, media dan kehidupan digital. Diedit oleh blogger teknologi Indonesia Budi Putra, mantan editor Yahoo di Indonesia, direktur Viki.com dan CEO The Jakarta Post Digital. Dengan tagline, Notes from Asia, blogger berbagi pengetahuan dan sudut pandangnya tentang kancah teknologi di negara-negara Asia, khususnya Indonesia telah diakui sebagai salah satu blog teratas dalam bahasa Inggris dari Indonesia selama bertahun-tahun. Blog Budi Putra telah membantunya untuk mendapatkan pengakuan di bidang teknologi dan blogging, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sejak tahun 2007, Budi Putra menggunakan Notes from Asia sebagai platform untuk berbagi golden nuggets tentang teknologi di Indonesia dan Asia, serta pemikirannya tentang hiburan, budaya, dan sains. Ditulis dengan cermat dan diisi dengan ulasan produk, tip dan trik yang menarik. Hairul Harun, tanggal 17 Agustus tahun 1940 sampai 19 Februari tahun 1998, adalah seorang sastrawan, budayawan, dan wartawan Indonesia yang pernah menjadi pemimpin redaksi harian umum Haluan yang terbit di Padang pada tahun-tahun 1969 sampai tahun 1970. Pada tahun 1979, novelnya yang berjudul Warisan mendapat hadiah Yayasan Buku Utama dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ia juga pernah memimpin Badan Koordinasi Kegiatan Kesenian Indonesia, BKKNI, Sumatera Barat pada tahun 1977. Sastrawan, budayawan, wartawan serta filsuf dan pemikir kelahiran Kayu Tanam, Padang Pariaman pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 itu meninggal dunia pada tanggal 19 Februari tahun 1998.
Riwayat Khairul Harun pegawai Jawatan Transmigrasi di Palu, Sulawesi Tengah, tahun 1961 sampai tahun 1963, wartawan harian Aman Makmur di Pekanbaru, tahun 1963 sampai tahun 1965, wartawan harian Angkatan Bersenjata di Padang, tahun 1967 sampai tahun 1968, pemimpin redaksi harian Umum Haluan, tahun 1969 sampai tahun 1970. Koresponden majalah berita, Mingguan Tempo untuk Sumatera Barat, dosen tidak tetap di Akademi Seni Kerawitan Indonesia, ASKI. Jamaluddin Adinegoro gelar Datua Marajo Sutan, lahir tanggal 14 Agustus tahun 1904 sampai 8 Januari tahun 1967, adalah sastrawan dan wartawan kawakan Indonesia. Ia berpendidikan Stovia, tahun 1918 sampai tahun 1925, dan pernah memperdalam pengetahuan mengenai jurnalistik, geografi, kartografi, dan geopolitik di Jerman dan Belanda, tahun 1926 sampai tahun 1930. Nama aslinya sebenarnya bukan Adinegoro, melainkan Jamaluddin. Ia adalah adik sastrawan dan pejuang, Muhammad Yamin. Mereka saudara satu bapak, tetapi lain ibu. Ayah Adinegoro bernama Usman gelar Baginda Hatib dan ibunya bernama Sadarija, sedangkan nama ibu Muhammad Yamin adalah Siti Saadah. Ia memiliki seorang istri bernama Alidas yang berasal dari Sulit Air, Kecamatan Ekskotodiateh, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Adinegoro terpaksa memakai nama samaran karena ketika bersekolah di Stovia ia tidak diperbolehkan menulis. Padahal, pada saat itu keinginannya menulis sangat tinggi. Maka digunakan nama samaran Adinegoro tersebut sebagai identitasnya yang baru. Ia pun bisa menyalurkan keinginannya untuk mempublikasikan tulisannya tanpa diketahui orang bahwa Adinegoro itu adalah Jamaluddin gelar Marajo Sutan. Oleh karena itulah, nama Adinegoro sebagai sastrawan lebih terkenal daripada nama aslinya, Jamaluddin. Negoro sempat mengenyam pendidikan selama 4 tahun di Berlin, Jerman. Ia mendalami masalah jurnalistik di sana. Selain itu, ia juga mempelajari kartografi, geografi, politik, dan geopolitik. Tentu saja pengalaman belajar di Jerman itu sangat banyak menambah pengetahuan dan wawasannya, terutama di bidang jurnalistik. Adinegoro memang lebih dikenal sebagai wartawan daripada sastrawan. Ia memulai karirnya sebagai wartawan di majalah Kaya Hindia, sebagai pembantu tetap. Setiap minggu ia menulis artikel tentang masalah luar negeri di majalah tersebut. Ketika belajar di luar negeri, tahun 1926 sampai tahun 1930, ia nyambi menjadi wartawan bebas pada Surat Kabar Pewarta Delhi, Medan, Bintang Timur, dan Panji Pustaka, Batavia. Setelah kembali ke tanah air, Adinegoro memimpin majalah Panji Pustaka pada tahun 1931. Akan tetapi, ia tidak bertahan lama di sana, hanya 6 bulan. Sesudah itu, ia memimpin Surat Kabar Pewarta Delhi di Medan, tahun 1932 sampai tahun 1942. Ia juga pernah memimpin Sumatera Simbun selama 2 tahun. Kemudian, bersama Prof. Dr. Supomo, ia memimpin majalah Mimbar Indonesia, tahun 1948 sampai tahun 1950. Selanjutnya, ia memimpin Yayasan Pers Biro Indonesia, 1951. Terakhir, ia bekerja di Kantor Berita Nasional, kemudian menjadi LKBN Antara. Sampai akhir hayatnya Adinegoro mengabdi di kantor berita tersebut. 2 buah novel Adinegoro yang terkenal, keduanya dibuat pada tahun 1928, yang membuat namanya sejajar dengan nama-nama novelis besar Indonesia lainnya, adalah Asmara Jaya dan Darah Muda. Ajib Rosidi dalam buku Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia, 1982, mengatakan bahwa Adinegoro merupakan pengarang Indonesia yang berani melangkah lebih jauh menentang adat kuno yang berlaku dalam perkawinan. Dalam kedua romannya Adinegoro bukan hanya menentang adat kuno tersebut, melainkan juga dengan berani memenangkan pihak kaum muda yang menentang adat kuno itu yang dijalankan oleh pihak kaum tua. Di samping kedua novel itu, Adinegoro juga menulis novel lainnya, yaitu Melawat ke Barat, yang merupakan kisah perjalanannya ke Eropa. Kisah perjalanan ini diterbitkan pada tahun 1930. Selain itu, ia juga terlibat dalam polemik kebudayaan yang terjadi sekitar tahun 1935. Esainya, yang merupakan tanggapan polemik waktu itu, berjudul Kritik Atas Kritik terhimpun dalam Polemik Kebudayaan yang disunting oleh Ahdiat Kami Harja, 1977. Dalam esainya itu, Adinegoro beranggapan bahwa suatu kultur tidak dapat dipindah-pindahkan karena pada tiap bangsa telah melekat tabiat dan pembawaan khas, yang tak dapat ditiru oleh orang lain.
Ia memberikan perbandingan yang menyatakan bahwa suatu pohon rambutan tidak akan menghasilkan buah mangga, dan demikian pun sebaliknya. Pada tahun 1950, atas ajakan koleganya Matthes van Randwijk, Adinegoro membuat atlas pertama berbahasa Indonesia. Atlas tersebut dibuat dari Amsterdam, Belanda bersama Adam Bahtiar dan Sutopo. Dari mereka bertiga, terbitlah buku Atlas Semesta Dunia pada tahun 1952. Inilah atlas pertama yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia sejak Indonesia merdeka. Pada tahun yang sama setelah atlas itu muncul, mereka juga menerbitkan Atlas Semesta Dunia untuk sekolah lanjutan. Pada tahun 1954, ia menerbitkan ensiklopedia pertama dalam bahasa Indonesia, Ensiklopedia Umum dalam Bahasa Indonesia. Pada tahun 1974 Adinegoro dianugerahi gelar Perintis Pers Indonesia. Dan Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, sebagai badan tertinggi insan pers nasional, menyediakan tanda penghargaan tertinggi bagi karya jurnalistik terbaik setiap tahunnya, yaitu Hadiah Adinegoro. Elfriesdat M. Zen, lahir tanggal 13 September tahun 1965, adalah seorang profesional dan tokoh wartawan Indonesia. 1. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik, LPP, Televisi Republik Indonesia, TVRI, periode tahun 2011 sampai tahun 2016, yang mengawasi bidang program dan berita serta bidang keuangan. Sebelumnya, Elfriesdat pernah berkarir di televisi swasta nasional ANTV. Elfriesdat yang lahir dan besar di Ranah Minang, tepatnya di Bukit Tinggi ini menamatkan pendidikan tingginya di Universitas Andalas, Padang dengan meraih gelar S1 pada jurusan Sosiologi. Selanjutnya ia menambah pendidikannya dengan mengambil jurusan Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, STIH IBLAM, Jakarta. Pendidikan setara S2, ia jalani di Universitas Trisakti dan Universitas Krisnadwipayana. Keduanya di Jabotabek. Sebelum dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas TVRI, Elfriesdat telah menempuh berbagai perjalanan karir, baik sebagai seorang wartawan maupun sebagai profesional dan wirausahawan. Sebagai seorang wartawan, Elfriesdat pernah menjadi koresponden majalah Tempo di Padang, produser eksekutif di Departemen Pemberitaan ANTV, Kepala Departemen Pemberitaan PT Cakrawala Andalas Televisi, ANTV, Kepala Departemen Talkshow PT Cakrawala Andalas Televisi, ANTV, serta host program di beberapa radio dan televisi. Sedangkan sebagai profesional dan wirausahawan, ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama EE Communication, sebuah perusahaan public relations, dan juga pernah menjabat Direktur Langgeng Consulting, perusahaan yang bergerak dalam pengembangan Bank Perkreditan Rakyat, BPR. Erwin Arnada, lahir tanggal 17 Oktober tahun 1963, adalah seorang wartawan, sutradara, dan produser film Indonesia. Terlahir di Jakarta, Arnada mulai tertarik pada dunia jurnalistik pada tahun 1984, dan setelah bekerja sebentar sebagai fotografer, ia diterima magang di Surat Kabar Mingguan Editor. Arnada menjadi pusat kontroversi setelah mendirikan Playboy Indonesia pada tahun 2006. Sejumlah kelompok Islam seperti Front Pembela Islam, FPI, memprotes majalah tersebut karena dianggap tidak senonoh, meskipun majalah tersebut tidak menampilkan konten ketelanjangan dalam bentuk apapun. Erwin Arnada lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1963, putra dari pasangan Amin Ismail, seorang saudagar Minangkabau yang bekerja sampingan sebagai wartawan, dan istrinya. Keluarganya memiliki sejumlah toko di Jakarta, termasuk satu di Blok M dan satu lagi di Tanah Abang. Saat masih duduk di bangku SMP, Arnada mulai membantu mengelola toko milik keluarganya, dan memanfaatkan waktu luangnya dengan membaca. Setamat SMA, Arnada melanjutkan pendidikannya ke Universitas Indonesia dengan jurusan Sastra Rusia. Ia mulai tertarik pada jurnalisme, khususnya fotografi, setelah menonton film Roger Spottiswoode, Under Fire, yang mengisahkan tentang pengalaman seorang wartawan Amerika saat meliput revolusi Nicaragua. Arnada kemudian melamar untuk menjadi fotografer di harian Kompas, tetapi ditolak. Pada tahun 1986, ia bekerja sebagai fotografer untuk tim sepak bola Persija Jakarta. Pada tahun 1989, Arnada mulai magang di Surat Kabar Mingguan Editor. Ia memanfaatkan pekerjaannya ini untuk mencari pengalaman. Arnada kemudian menjabat sebagai editor di tabloid Monitor yang berlokasi di Jakarta antara tahun 1990 dan 1991. Pada pertengahan 1990-an, Arnada bekerja di tabloid Bintang Indonesia yang dimiliki oleh keluarga Ciputra.
Ia keluar dari Bintang Indonesia pada tahun 1999 karena menganggap bahwa tabloid tersebut memberikan ruang yang terlalu sedikit untuk segmen musik. Arnada kemudian mendirikan Bintang Milenia pada tahun yang sama, tetapi tabloid ini ditutup pada tahun 2002. Pada masa ini, Arnada juga bekerja secara ekstensif di MTV Indonesia dan di berbagai perusahaan startup. Setelah penutupan Bintang Milenia, Arnada mulai bekerja sama dengan tokoh perfilman Indonesia seperti Rizal Mantovani, Jose Purnomo, dan Dimas Jayadiningrat, dan kemudian mendirikan rumah produksi Rexcinema. Film pertama yang diproduksi oleh Rexcinema adalah Jelangkung pada tahun 2001. Arnada sendiri pertama kali terlibat dalam produksi Tusuk Jelangkung pada tahun 2002 dengan bertindak sebagai produser dan penulis skenario. Ia melanjutkan keterlibatannya pada 6 film berikutnya antara tahun 2003 sampai tahun 2007. Gadis Rasid lahir di Bangkinang, Sumatera Tengah, 1923 meninggal di Jakarta, tanggal 28 April tahun 1988 pada umur 65 tahun, adalah seorang wartawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang perempuan pemberani, bulat, dan berwawasan luas. Karena kekagumannya pada Gadis Rasid, penyair terkenal Hairil Anwar pernah menulis sebuah puisi yang berjudul Buat Gadis Rasid pada tahun 1948. Gadis Rasid menikah dengan Heng J. Rondonuwu dan dianugerahi seorang anak perempuan bernama Ratna Irma. Namun perkawinan mereka tidak berlangsung lama, dan mereka bercerai. Gadis kemudian menjanda sampai ia meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 April tahun 1988 pada usia 65 tahun, karena komplikasi luka yang ia dapatkan di Banda Neira ketika acara peresmian pemugaran rumah yang dulu pernah ditempati Sultan Syahrir dalam pembuangan pada zaman penjajahan Belanda. Tanggal dan bulan kematian Gadis Rasid bertepatan dengan tanggal dan bulan kematian Hairil Anwar, tokoh penyair yang mengaguminya. Gadis pernah berkarir sebagai reporter pada surat kabar di negeri Belanda, Nieuwe Rotterdamscourant, NRC, lalu kemudian menjadi wartawan di koran Pedoman sejak akhir tahun 40-an, serta sebagai anggota Dewan Redaksi pada Mingguan Siasat yang dipimpin oleh Rosihan Anwar dan Sujatmoko, pada tahun 50-an. Hardiman Koto adalah seorang wartawan, pengamat, analis dan komentator sepak bola dari Indonesia yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Karirnya bermula dari 2 media lokal yang terbit di Padang yaitu Harian Semangat dan Harian Singgalang. Sejak awal terjun ke dunia jurnalistik, Hardiman Koto sudah memfokuskan diri untuk bidang olahraga, terutama cabang sepak bola yang memang sangat dicintainya. Ketika hijrah ke Jakarta dan bergabung dengan tabloid olahraga bola, milik kelompok Kompas Gramedia, karirnya terus menanjak. Bersama bola, Hardiman Koto kerap melakukan perjalanan jurnalistik ke mancanegara. Di benua Asia, sejumlah negara di Asia Tenggara, Asia Timur hingga Asia Barat pernah dikunjunginya seperti Jepang, China, Qatar, Uni Arab Emirat, Lebanon, Thailand, Malaysia, Singapura, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Hong Kong, Australia, Korea, Arab Saudi dan banyak lagi. Di benua Eropa, dia pernah melanglang buana ke Inggris, Jerman, Belanda, Italia, Prancis, Spanyol, Ceko, Austria, Swedia. Dan semuanya adalah urusan sepak bola. Dari bola, Hardiman Koto hijrah ke tabloid olahraga Go yang dimiliki kelompok usaha Bakri dan Brothers. Hardiman Koto juga menjadi wartawan Indonesia pertama yang pernah meliput turnamen sepak bola Piala Afrika di beberapa kota di Tunisia. Dia juga pernah terjun menjadi broadcaster dengan bergabung bersama stasiun televisi Transformasi Indonesia, Trans TV, dan menjadi host presenter pada saat penyelenggaraan putaran final Piala Thomas dan Uber di kota Guangzhou, China serta Jakarta. Keluar dari televisi, dia kemudian mengelola majalah sepak bola terkenal 442. Selama karirnya, Hardiman Koto pernah menyajikan liputan eksklusif dari sejumlah event besar seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, Piala Afrika, Olimpiade, Asian Games, SEA Games, Piala Thomas dan Piala Uber, Liga Champions Eropa, Piala Konfederasi, Kejuaraan Dunia Antar Klub, Liga Champions Asia dan lainnya. Pergaulannya yang luas dan internasional menjadikan Hardiman salah satu jurnalis yang ikut mendirikan organisasi Asian Soccer Journalists di Hiroshima, Jepang. Kepakaran Hardiman kemudian membawanya menjadi pengamat terkenal dan kemudian berlanjut dengan menjadi host presenter, komentator sederet program olahraga, terutama sepak bola yang disiarkan oleh beberapa media elektronik nasional seperti Indosiar, Antv, TVN, SCTV, Trans TV, B Channel, RT, TVRI.
Penampilannya yang cukup sering sebagai komentator sepak bola di media elektronik pada dasawarsa 90-an hingga sekarang, telah mengantarkannya menjadi salah seorang komentator sepak bola yang dikenal luas oleh publik Indonesia. Setelah sekian lama berkecimpung di 3 bidang tersebut, belakangan Hardiman meluaskan kiprahnya dengan menjadi agen pemain sepak bola asing untuk bermain di liga sepak bola profesional di Indonesia dan sejumlah negara di Asia seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan India. Ia melaksanakan bisnis tersebut melalui perusahaan yang didirikannya, yang bernama Socerindo Sport Agency dengan lisensi yang dikeluarkan Badan Sepak Bola Dunia (FIFA). Bahkan kiprahnya pun berlanjut dengan menyediakan jasa konsultasi manajemen sepak bola yang berorientasi pada profesionalitas murni sepak bola dengan meniadakan pemakaian dana APBD dalam keberlangsungan hidup klub-klub sepak bola profesional di tanah air. Jasa konsultannya pun dipakai oleh beberapa klub sepak bola profesional yang ada di Indonesia. Selain itu, pikiran-pikiran, ulasan dan komentar Hardiman Koto seringkali dipakai sejumlah media cetak terkenal dalam sejumlah kolom. Hingga kini Hardiman Koto adalah kolumnis tetap di sejumlah media seperti supersoccer.co.id, Tempo, Sports1.com. Hardiman juga punya aktivitas marketing communication dengan brand T-Winners yang banyak memproduksi buku-buku autobiografi, personal profil dan company profil serta iklan visual atau TV komersial. Dr. H.C. Sukarni atau Karni Ilyas, SH gelar Sultan Bareno, lahir tanggal 25 September tahun 1952, adalah salah seorang tokoh jurnalis dan pejuang hukum Indonesia. Karni merupakan wartawan yang sukses, dan banyak melahirkan liputan serta program-program unggulan. Karni lahir dari orang tua yang berasal dari Minangkabau, Ilyas Sultan Nagari, ayah, dan Syamsinar, ibu. Kakeknya dari pihak ibu yang bernama Datuk Basa, Angku Datua, merupakan seorang pedagang kain partai besar dan salah satu pendiri Dinia School. Semasa SMP Karni bersekolah di SMPN 5 Padang. Setelah menamatkan semea di Padang, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karni memulai karirnya sebagai wartawan harian Suara Karya pada tahun 1972. Ia kemudian pindah ke majalah Tempo tahun 1978 sampai menduduki jabatan sebagai redaktur pelaksana. Kepiawaiannya dalam bidang hukum membuat Karni ditugaskan untuk memimpin majalah Forum tahun-tahun 1991 sampai tahun 1999. Tahun berikutnya Karni memegang posisi sebagai komisaris majalah tersebut. Ia memimpin liputan 6 SCTV sejak tahun-tahun 1999 sampai tahun 2005. Di televisi ia menemukan dunia baru yang ternyata luar biasa baginya. Ia terpacu ketika berhadapan dengan waktu tenggat berita yang bisa muncul setiap saat. Dunia baru inilah yang membuatnya memiliki jargon bahwa kekuatan televisi adalah kecepatan, kecepatan, dan kecepatan. Dalam tempo hanya 6 tahun, ia berhasil mengantarkan liputan 6 SCTV menjadi program berita terkemuka di tanah air. Karni hijrah ke ANTV tahun 2005. Berkat tangan dinginnya, banyak tayangan eksklusif lahir dari liputan dan ketajaman naluri kewartawanannya. Tak jarang dalam liputan-liputan tersebut ia sekaligus menjadi reporternya. Tahun 2007, ia dipercaya membenahi TV One yang baru saja diambil alih keluarga Bakri. Pada stasiun televisi ini namanya cukup berkibar, terutama setelah memandu acara Indonesia Lawyers Club. Di TV One, Karni menjabat sebagai Direktur Pemberitaan atau Pemimpin Redaksi News dan Sports. Pada tahun 2012, ia meraih Panasonic Gobel Award untuk kategori Lifetime Achievement. Karni aktif di berbagai organisasi wartawan. Ia juga menjadi Presiden Jakarta Lawyer Club, Ketua Umum ATVSI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta anggota Komisi Kepolisian Nasional. Yusril Jalinus, tanggal 12 Agustus tahun 1944 sampai 2 Februari tahun 2009, adalah tokoh pers Indonesia, dan merupakan salah seorang pendiri majalah Tempo. Yusril Jalinus, yang akrab dipanggil YD, merupakan seorang Minangkabau asal Koto Tinggi, 50 Kota, Sumatera Barat. Pada tahun 1971, bersama Gunawan Muhammad dan Kristianto Wibisono dia mendirikan majalah Tempo. Dari awal pendirian hingga wafatnya, YD adalah tokoh kunci dalam majalah tersebut. Dia merupakan arsitek sistem organisasi di majalah berita terbesar itu. Dia juga yang mengatur sistem ruang berita dan informasi Tempo.
Kemudian YD juga mendirikan Pusat Data dan Analisis Tempo, PDAT, serta meluncurkan situs Tempo Interaktif yang dianggap sebagai pionir berita internet di Indonesia. Tidak terasa kita sudah sampai penghujung video. Sekian pembahasan kita mengenai para wartawan dan jurnalis berdarah Minang. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik berikutnya.